Ada yang bertanya seperti pertanyaan di atas, ketika saya menjelaskan tentang nabi-nabi ulul azmi, yaitu para nabi dan rasul yang memiliki tingkat keteguhan, kesabaran, kekokohan di atas rata-rata nabi yang lainnya. Mengapa Nabiullah Musa itu masuk ke dalam jajaran ulul azmi? Padahal beliau ini sering digambarkan sebagai nabi yang temperamen, karena memang beliau pernah memukul orang sampai mati. Beliau adalah satu-satunya nabi, bahkan mungkin satu-satunya manusia yang pernah menghajar malaikat maut. Mengapa bukan nabi-nabi yang lain yang dikenal lebih sabar, seperti Nabiullah Ayub alaihissalam yang sering digambarkan sebagai simbol kesabaran? Bukan maksud untuk mengecilkan perjuangan para nabi yang lain, karena tentu para nabi dan rasul itu berjuang menghadapi berbagai macam ujian kesabaran. Dan Allah Ta'ala menyatakan, la nufariqu baina ahadim min rusulih. Allah tidak membeda-bedakan di antara para rasul itu. Dalam artian semuanya berjuang. Namun di sini, mengapa Nabiullah Musa masuk ke dalam jajaran Nabi Ulul Azmi? Karena tingkat ujian beliau itu memang di atas ujian nabi-nabi yang lain. Paling tidak ada 3 alasan mengapa Nabiullah Musa alaihissalam masuk ke dalam jajaran Ulul Azmi. Alasan yang pertama adalah beliau alaihissalam diutus kepada Bani Israel yang dikenal sebagai umat yang bandel dan rewel. Bayangkan saja, baru saja mereka lepas dari kejaran Fir'aun dan masih dalam masa perjuangan, itu sempat-sempatnya ngeluh kepada Nabiullah Musa dengan mengatakan, wahai Musa, kami betul sengsara ketika bersama Fir'aun. Tapi sesengsara-sengsaranya kami itu cukup makan, minum, dan tempat tinggal. Tapi bersama Anda, sudahlah kami sengsara, kami kurang makan, kurang minum, dan tidak punya tempat tinggal. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan diberikan manna dan salwa. Manna sejenis getah yang keluar dari pohon yang manis semanis madu, dan salwa, burung yang jinak yang mereka bisa konsumsi kapanpun. Selang beberapa waktu, masih juga mereka mengeluhkan makanan. Mereka mengatakan, ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Bayangkan, di masa ujian, mereka minta menu makanan seperti di restoran. Dan selanjutnya, lihat ini bagaimana rewelnya Bani Israel saat mereka melintasi suatu kaum, dan kaum ini adalah kaum pagan penyembah berhala. Sempat-sempatnya mereka mengucapkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, coba minta kepada Allah agar kami ini juga diberikan nih Tuhan-Tuhan sesembahan seperti mereka punya berhala. Masyarakat yang dididik dengan tauhid mentalnya seperti ini gitu. Dan lebih menyakitkan daripada itu, saat mereka sudah mendekati Palestina dan Nabiullah menyeru mereka untuk berjihad di jalan Allah, justru mereka mengatakan, enggak, kami hanya mau masuk ke negeri kami kalau musuh sudah diusir sama Tuhanmu. Makanya dalam sirah Nabawiyah terekam bagaimana ketika Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat yang esoknya mereka akan terjun dalam perang Badar. Itu kan pendapat para sahabat rata-rata keren-keren tuh. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, silahkan Anda berdamai dengan siapapun yang Anda kehendaki, dan silahkan Anda berperang dengan kaum manapun yang Anda kehendaki. Kami tidak akan pernah meninggalkan Anda. Atau pendapat, wahai Rasulullah, jangankan menghadapi kaum ini, Anda mengajak kami terjun ke lautan sekalipun, maka kami akan terjun bersama Anda. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, Anda nggak usah khawatir menghadapi musuh yang lebih banyak daripada kami. Kami ini adalah kaum yang pandai mengepung dan menghancurkan musuh. Semoga Allah memperlihatkan kepada Anda esok hari di kancah medan perang sesuatu yang membuat Anda bangga kepada kami. Lihat nih kalimat-kalimat para sahabat. Dan kalimat yang menjadi saksi bahasan ini, ada sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan kepada Anda sebagaimana yang diucapkan Bani Israel kepada Musa di saat diminta untuk berjihad. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah Anda berdua, wahai Musa, bersama Tuhan Anda berperang. Kami akan duduk di sini menunggu kabar baik. Tapi kami akan katakan kepada Anda, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergi Anda bersama Tuhan Anda, wahai Rasulullah, dan kami akan menyertai Anda dalam peperangan tersebut. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana ujian Nabiullah Musa alaihissalam menghadapi umat yang bandel ini. Sehingga wajar kalau kemudian beliau masuk jajaran ulul azmi. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, ada orang yang mengucapkan satu perkataan kepada Rasulullah yang sangat menyakitkan. Beliau kala itu sampai memerah wajahnya mendengar ucapan ini, tanda kalau beliau marah. Namun kemudian Rasul berucap, yarhamullahu Musa, laqad udhiya bi aksari min hada fasobar. Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh dia telah disakiti dengan yang lebih menyakitkan dari ini, dan dia mampu bersabar. Ini alasan pertama. Alasan kedua dan ketiga, insya Allah kita akan bahas di video yang akan datang.